Pisang busuk di meja. Puisi Aditya Armi Trianto. Baju besar ditanggalkan, bintang jasa ditinggalkan. Hanya orang tua yang berbaring ditemani pisang busuk di meja. Rumah serupa gudang, menyimpan semua sakit dan usia. Mari bermain catur. Orang tua yang berbaring tak lagi punya taring. Pernah bicara lantang, lalu dikurung di kandang. Pisang busuk di meja, dikerumuni lalat-lalat. Oh, negara. Semarang, Oktober 2017. 1, 2, oke. Mimpilah tentang kesejahteraan atau keadilan yang adil. Jangan lupa tambahkan cerita komik pula. Rebahlah dan pejamkan matamu, lalu bermimpilah soal perdamaian dan kebenaran di tempat berjuta orang menyisakan hidupnya. Dan jangan lupa baca koran pagi ini. Kini tataplah realita. Jangan hanya melirik kawanku. Tataplah tajam-tajam. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Para buruh dihisap tenaganya, pemilik modal menumpuk harta. Petani minta lahan garapan, siapa todongkan senapan? Mahasiswa ingin demokrasi, aparat pukulkan rotan dan kayunya. Ya, kenyataan itu tak seindah mimpimu. Tapi mimpimu bukanlah kemustahilan. Kesejahteraan dan keadilan, perdamaian dan tegaknya kebenaran adalah keniscayaan yang segera hadir. Maka kawanku, kibarkan panji merah kita, terus kibarkan panji merah itu, dan mimpimu akan menjadi kenyataan. Teruslah bermimpi. Aditya Armi Trianto. Selamat ulang tahun, aku ucapkan semoga panjang derasmu meneduhkan ribuan hati yang lama tak setia. Selamat ulang tahun hujan. Tiuplah kilat yang menyertaimu, jangan biarkan ia menyambar korbanku yang sedang makan nanti bagaimana ayam membajak sawah Tuan Broto. Selamat ulang tahun hujan. Jangan biarkan asam menggantikan airmu, jangan mau diajak reformasi sama mereka karena kita berdua sudah tahu palsunya reformasi itu. Selamat ulang tahun hujan. Subatlah corong-corong pabrik tempat kakakku bekerja 5 tahun. Kakak Tini bekerja 5 kali, gajinya dipotong 3 kali, kena hukuman 2 kali keguguran karena lembur, tak sekalipun upahnya bertambah. Selamat ulang tahun hujan, bangunkanlah pejuang-pejuang dari kuburnya. Selamat ulang tahun, aku ucapkan semoga panjang derasmu yang meneduhkan ribuan hati yang lama tak setia. Selamat ulang tahun hujan. Tiuplah kilat yang menyertaimu, jangan biarkan ia menyambar kerbauku yang sedang makan nanti bagaimana ayam membajak sawah Tuan Broto. Selamat ulang tahun hujan.
Jangan biarkan asam menggantikan airmu. Jangan mau diajak reformasi sama mereka, karena kita berdua sudah tahu palsunya reformasi itu. Selamat ulang tahun hujan. Subatlah corong-corong pabrik tempat kakakku bekerja 5 tahun. Kakak Tini bekerja 5 kali, gajinya dipotong 3 kali, kena hukuman 2 kali keguguran karena lembur, tak sekalipun upahnya bertambah. Selamat ulang tahun hujan, bangunkanlah pejuang-pejuang dari kuburnya. Ya, aku kena tiga kabel piye. Ayo toh. Yuk. Hei, sudah deh. Oke, yuk. 3, set. Untung salah ya kan. Cuma itu terutama. Cuma itu terutama. 3, 2, 1. Jalanan di antara taman-taman, di depan kantor pemerintahan, di antara lalu-lalang orang-orang. Daun-daunnya bercerita tentang luka, tentang lupa, tentang air yang tak henti keluar. Dari mata ibu yang kehilangan anaknya, dari mata ayah yang anaknya dicuri, dari mata anak yang kedua orang tuanya. Dibunuh, tapi tak tahu di mana kuburnya. Seribu payung hitam adalah pohon yang Akarnya menjalar ke hati anak muda, membuatnya menari dan bernyanyi, menulis puisi tentang negeri yang sedang pucat pasi karena tragedi.
berdiri di sini karena percaya pada tatapan mata orang-orang jelata. Tarian penantian nyawa-nyawa menjadi tumbal pembangunan, nyanyian harapan keadilan di sidang-sidang yang usang. Tarian penantian nyawa-nyawa menjadi tumbal pembangunan, nyanyian harapan keadilan di sidang-sidang yang usang. Tiga, dua, satu. Sebelum malam, anak-anak kemarin sore itu menyusuri jalan yang bakal tergenang. Mereka membawa ideologi tentang cinta, tentang hati yang sedang bekerja. Anak-anak kemarin sore itu meloncat ke mimpi-mimpi, bertemu raksasa dan petani yang kalah, berenang lumpur dan minum darah. Anak-anak kemarin sore itu lalu ikut pemilu, pawai dan lagu, kata-kata menjelma menjadi kota, kaki-kaki menjadi api. Bertemu dengan sejarah, pemimpin-pemimpin yang menggemaskan, punya cerita tentang mereka berjuang melewati terik, bertarung melawan mendung. Lahirlah pahlawan, mengubur korban. Senjata-senjata adalah tusuk satai, daging bakar di tepi lapangan, malam merampas, jalan-jalan digenangi, generasi dihilangkan. Tak ada foto keluarga di dinding rumah, juga di album buku. Sebelum malam, mereka adalah anak-anak kemarin sore, berbicara bangsa dan derita, memupuk negeri dengan mimpi, berbaris di pematang pabrik. Lalu, siapa yang menjadi penerang saat matahari hilang? Memandangi jalan, juga pusat pembelanjaan, lebih dekat dan bersinar. Semarang, Oktober 2017. Aditya Agni Trianto. Bisa nih, Mas?
Oh iya. Ya misalnya gue backup. Oke. Tak puas. Nah, mulai. 3, 2, 1. Sebelum malam. Anak-anak kemarin sore itu menyusuri jalan yang bakal tergenang. Mereka membawa ideologi tentang cinta, tentang hati yang sedang bekerja. Anak-anak kemarin sore itu meloncat ke mimpi-mimpi, bertemu raksasa dan petani yang kalah, berenang di lumpur dan minum darah. Anak-anak kemarin sore itu lalu ikut pemilu, pawai dan lagu. Kata-kata menjelma kota, kaki-kaki menjelma api. Bertemu dengan sejarah. Pemimpin-pemimpin yang menggemaskan punya cerita tentang mereka. Berjuang melewati terik, bertarung melawan mendung. Lahirlah pahlawan, mengubur korban. Senjata-senjata adalah tusuk satai, daging bakar di tepi lapangan. Malam merampas, jalan-jalan digenangi, generasi dihilangkan. Tak ada foto keluarga di dinding rumah, juga di album buku. Sebelum malam, mereka anak-anak kemarin sore bicara bangsa dan derita, memupuk negeri dan mimpi, berbaris di pematang pabrik. Lalu, siapa yang menjadi penerang saat matahari hilang? Memandangi jalan, juga pusat perbelanjaan. Lebih dekat dan bersinarlah. Semarang, Oktober 2017. 3, 2, 1. Aditya Armi Trianto dalam antologi puisinya Seperti Puisi. Penyanyi langit. Diangkat selepas siang, perempuan berbaju merah duduk di sudut. Aku menuju pasar kota, katanya. Senyum setelah perkenalan itu menghangatkan hujan di luar. Belanja? Tanyaku sekadar. Tidak, mau ke langit. Awan memanggilku. Untuk apa? Lagi pula, mengapa turun di pasar kota? Ke langit hanya lewat bandara. Dia memandangku lekat. Bandara hanya untuk yang melewati langit. Aku akan menetap di sana, jadi harus lewat pasar kota. Ini seperti perbincangan dalam mimpi. Semua mungkin. Maka aku mengulangi tanya. Untuk apa? Kali ini dia tersenyum dulu baru berkata, aku penyanyi langit. Aku akan menyanyi saat bumi menemu akhir, awan-awan menjadi saksi. Oh, tunggu, tanda kiamat adalah terumpet. Dan nyanyianku, perempuan itu menyahut, akhir adalah kebahagiaan, aku menyanyi untuk itu. Aku juga telah berlatih dengan bahagia. Latihan di mana? Kafe, studio, atau kamar mandi? Aku menjaga kewarasan. Dalam mimpi, hanya boleh di sana. Dalam terjaga, tidak.
Aku hanya menyanyi sekali dalam hidup, dan itu saat semua mati. Aku tertawa. Supir angkot juga. Pasar kota di ujung jalan adalah manusia yang lelah bertanya, adalah pintu masuk langit. Menurutnya adalah retribusi untuk bersama. Awan. Lantas, apa yang kau nyanyikan? Requiem? Itu sudah banyak dilantunkan oleh pepohonan, gunung-gunung, dan juga laut. Aku diminta menyanyi hanya untuk kebahagiaan. Siapa yang memintamu? Aku tak bisa bilang siapa yang memilihmu. Hanya aku yang tahu siapa yang seharusnya bukan siapa, tapi kapan. Angkot berhenti mendadak, lampu merah dan sosok berseragam membuat penumpang jumpalitan. Hujan masih deras, seperti angan bersama penyanyi langit. Bagaimana aku atau kami bisa percaya kau adalah penyanyi langit? Kalian tidak harus, aku sendiri tidak. Angkot berjalan lagi. Masih kami bertiga di dalamnya. Supir membunyikan klakson. Perempuan itu memandang ke depan, aku memandang ke depan. Jalanan adalah biru langit. Awan-awan menjadi halte. Pasar kota 1/4 lagi. Aku bertanya, lalu kapan? Penyanyi langit menjawab pelan. Di halte itu aku turun. Jawabanmu ada di sana. Tapi tujuanku bukan pasar kota. Mungkin, tapi siapa yang tahu apa yang didapat dalam perjalanan ke tujuan? Bisa jadi tujuan itu tak penting lagi, katanya. So filosofis, gerutuku di batin. Tapi aku ikut turun di halte setelah perempatan. Kini kami berdiri di atas awan dan angkot berlalu. Perempuan penyanyi langit merapikan pakaiannya lalu berkata, bertemu denganmu adalah kebahagiaan. Itu alasan untukku bernyanyi. Halte atau awan itu kini menjadi panggung. Perempuan berbaju merah berdiri sendiri di sana. Aku duduk di deretan bangku penonton. Tak ada kelompok musik yang mengiringi. Tak ada pengeras suara. Hanya kau, panggung, dan baju merah. Lalu, tepuk tangan penonton, aku. Januari 2016. Jadilah air sebelum tanah. Tetaplah mengalir dan ingat arah. Pada air kita belajar untuk mengalah. Menyesuaikan bentuk pada wadah, menerima warna, rasa apa saja. Tapi tetap air. Air juga mengajarkan tentang bentuk, menjelma udara saat menguap, memadat bila membeku, tapi kembali air. Maka mengalirlah dan raih jawaban-jawaban untuk segala tanya. Ya, untuk segala tanya pada saatnya nanti. Sesekali, jadilah udara. Ukur berapa luas dosa dan dendam, lalu hujanlah. Basahi semua halaman-halaman pengampunan. Bawa semua ke sungai, ke laut, jadikan ombak antar perahu-perahu ke pelabuhan Tuhan. Lantas, memadatlah. Buat jejak pasti selama di bumi. Pastikan langkah-langkah di belakang, bukan sesal dan sanksi. Kemudian,
lari sekencang kaki-kaki, dan jangan pernah berhenti. Tapi hati-hati pada perempatan. Perhatikan tanda dan bocah penjual koran, karena jejak di jalan adalah jawaban awal. Atau mungkin juga pertanyaan akhir. Jadilah air sebelum tanah. Sirami api agar tak melalap hati. Sirami bunga agar mewangi pada pagi. Lupakan iming-iming surga. Katakan saja kemana mengalir dan tak perlu takut pada sepi. Jadilah air sebelum tanah. Tak ada akhir. Salah, biarlah. Muara adalah kita yang bakal ditanya. Semarang, Oktober 2017, Aditya Armi Trianto. Terinspirasi acara peringatan 1 Suro di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang, September 2017, dan lagu Banyu dan Api karya Mendiang Slamet Kutono. Cinta adalah hati, adalah biru, adalah merah jambu, adalah pisau yang diasah ujung batu, adalah ingatan di mimpi. Di atas kasur, di depan televisi, di tengah malam, di bawah langit hitam yang kadang turunkan hujan, yang kadang sebarkan bintang, yang seringkali beri kenikmatan, namun tak pernah diberi pasti. Lagi. Kabarkan pada Panglima, ada yang datang bawa petaka, terlihat beringas di utara. Apakah kita akan diam saja? Hening para satria, tapi jiwa dan rimbanya meronta. Rakyat yakinkan pada Panglima, mereka ingin berkuasa. Tak tergambar niat bersaudara, pulangkan saja mereka. Sendu wajah para ibu, tangis iringi anaknya menjauh. Tuanku,
Pate, dulu kita pernah kalah, tapi hanya membuat semangat kini berlipat. Jung itu adalah kabar perlawanan. Tak ada kata mundur. Sekarang bertempur sampai mati, sampai hancur kapal-kapal, sampai habis pasukan. Maka berangkatlah mereka. Kisah penyerbuan terbesar pada masanya. Lautan Jawa berhias panji-panji kerajaan. Perahu nelayan menepi memberi jalan. Badai topan menyingkir sepanjang pandangan. Ikan-ikan ikuti arus di belakang membentuk barisan. Para pasukan di atas kapal berteriak, "Muria jaga Jawa! Muria jaga Jawa! Muria jaga Jawa! Muria jaga Jawa!" Berhari-hari dan minggu pasukan itu tiba juga. Bendera perang siap dikibarkan. Pedang-pedang siap diayunkan. Pate, musuh telah bersiaga. Senapan dan meriam mengarah ke kita. Apa? Tetap maju. Tapi mereka banyak sekali. Lebih banyak dari kita. Tentu saja, tak ada kata mundur. Bertempur sampai mati, sampai habis. Tapi Portugis terlalu bengis. Serangan bisa dipatahkan. Pasukan dari selatan tak terselamatkan. Panglima pun dikabarkan hilang. Sialan. Di Sutorengo, mantra-mantra diunggah. Tak ada tempat yang terasing dan jauh untuk air mata. Tak ada api untuk permaisuri yang ditinggal raja. Pagi adalah penantian panjang hingga terbangun berabad kemudian. Saat doa menjadi tanya.
Dah, satu apa lagi? Ya. Tapi kita kurang bel kok, Mah. Kurang bel, mau bel nih. Iya. Ulangi enggak apa-apa. Iya, nada ini ya kita. Iya. Yang tadi aja enggak apa-apa ya? Ya. Enggak apa-apa. Nah. 3, 2, Cinta adalah hati, adalah biru, adalah merah jambu, adalah pisau yang diasah ujung batu, adalah ingatan di mimpi. Di atas kasur, di depan televisi, di tengah malam, di bawah langit hitam yang kadang turunkan hujan, yang kadang sebarkan bintang, yang seringkali beri kenikmatan, namun tak pernah beri pasti. Terima kasih. Oktober 2005.